kasih kalian semoga semuanya disempurnakan sehat. Semangat, terima kasih. Terima kasih. Mohon izin Bapak, perkenalkan saya Bu Retno. Di sini akan pertanyaan dari tokoh utama tadi yang sudah kita tampilkan di layar. Yeah. Ini adalah tokoh utama film yang tadi dibuat. Ini adalah anak yang mendapatkan juara lomba menyanyi tingkat provinsi dan sudah menuju ke tingkat nasional. Semoga. Ya. Selamat pagi semuanya. Cukup. Perkenalkan, nama saya Niko Mangyesian Jari Putri. Saya ingin menanyakan dua hal. Yang pertama, apa perbedaan film dokumenter dan fiksi, dan apakah kepentingan dari film dokumenter tersebut? Dan yang kedua, apakah deskripsi audio itu bisa digunakan di setiap bioskop, bukan hanya di Netflix atau gimana? Apa bedanya? Silakan Pak Dio. Saya jawab ya, saya bantu jawab. Kalau cerita film berdasarkan fiksi itu biasanya berdasarkan kisah yang bebas, jadi mengarang fiksi, namanya fiksi. Jadi itu bisa dari cerita apa aja, jadi tanpa harus ada kejadian sesungguhnya. Jadi kita mengarang bebas. Nah kalau dokumenter biasanya itu kita merekam satu kegiatan yang peristiwanya ada, mungkin tentang seseorang yang sukses. Contohnya kita bisa bikin dokumenter aja dari Anda yang tadi menjadi juara nyanyi, itu bisa kita bikin dokumenternya. Mungkin juga bikin dokumenter tentang teman-teman di sini, bagaimana membuat ogoh-ogoh, anak-anak di sini membuat ogoh-ogoh atau memasak ayam betutu. Nah itu adalah film dokumenter. Jadi kira-kira itu aja sih bedanya. Oke. Untuk pertanyaan kedua, saya akan jawab ya, bahwa film bioskop itu ada durasi atau temponya. Untuk film bioskop, temponya paling sedikit 70 menit. Jadi kalau untuk membuat film bioskop, syaratnya durasinya minimal 70 menit. Senantiasa kami di sini untuk diantar sama mamanya. Semoga artinya beraktivitas kami, kiranya Bapak selalu hati kami. Terima kasih. Bincang-bincang budaya sinema. Nah, program ini adalah untuk mendorong budaya menonton film Indonesia, karena tanpa teman-teman menonton film Indonesia nggak akan bisa sampai dengan posisi saat ini. Karena di tahun 2024 film Indonesia untuk pertama kali mengungguli film impor atau film asing, dan juga di tahun ini posisi film Indonesia itu 2 kali lipat dari film asing. Nah, dan di tahun ini kita juga sedang membuat buku panduan inklusi perfilman Indonesia. Jadi kita akan launching buku ini di acara Jav Market di Jogja di tanggal 3 Desember, di mana pada hari itu adalah Hari Disabilitas Nasional. Internasional, Pak. Internasional, disabilitas internasional. Jadi kebetulan ada momen yang pas
di Jam Film Market dan Film Festival antara 29 sampai 5 Desember. Nah, kita berharap industri film yang sedang tumbuh sangat tinggi itu juga harus harus menampung semua orang secara inklusif, no one left behind, dan juga menjadi acuan bagi para filmmaker dan juga pendidikan perfilman untuk mendorong praktek-praktek yang mengakomodir kebutuhan semua pihak atau semua orang, jadi no one left behind. Dan kita berharap buku ini bisa menjadi suatu bentuk kepedulian pemerintah terkait dengan inklusivitas. Nah, ini yang kita ingin dorong dan kita buktikan, di mana pemerintah terus hadir untuk membuat industri film semakin berkualitas dan semakin inklusi, sehingga pertumbuhan tinggi di industri film memberikan manfaat ke semua orang, ke semua pihak, tidak memandang physical capacity. Itu yang kita harapkan. Dan kita melihat dari pada hari ini antusiasme dari teman-teman ini juga menunjukkan bagaimana film bisa menjadi bahasa universal untuk kita bercerita atau berstorytelling dan membentuk karakter bangsa. Nah, ini yang kita harapkan teman-teman nanti bukan hanya kita dorong budaya menonton, tapi juga ikut aktif dan terlibat di dalam produksi film sehingga bisa menyuarakan pesan-pesan positif terkait dengan inklusivitas. Itu mungkin dari saya. Sekali lagi terima kasih untuk partisipasi aktifnya, dan mudah-mudahan dari sekolah ini akan hadir film-film maker yang bagus yang bisa mewarnai Indonesia. Gini baru diterjemahkan. Nah, untuk anak-anak tunanetra selama ini saya lihat anak-anak itu lebih memang pihak YouTube, tapi lebih ke audionya untuk anak tunanetra. Kami di sini sudah membuat beberapa video, bahkan ada mendapat jualan. Boleh kami tampilkan? Boleh. Silakan yuk. Kita nonton ya karya kalian ya. Tepuk tangan buat SLB Negeri 1. Ya, ini film ini kami buat di tahun lalu oleh tim guru di sini dengan pemerannya anak-anak di sini. Kami mendapatkan juara peringkat 5 di tingkat nasional. Wow. Selamat pagi. Nah, selamat pagi anak-anak. Ibu sebelum memulai kegiatan pembelajaran, Ibu akan memberikan sedikit pengumuman. Ya, ini akan diadakan lomba menyanyi tingkat provinsi di Bali. Ya, untuk kalian untuk membuka mata dan otak adik-adik, ya, bahwa kalian semua bisa masuk ke dunia film. Tadi ada contoh Komang bisa main film sebagai pemain biola. Kalian adik-adik ada yang ingin main film? Ada? Kamu termasuk di sini? Ya. Iya. Ingin main film? Ya. Baik, ya. Ada yang mukanya cantik, laki-laki yang ganteng, tampan, ya, bisa main film.
Tapi banyak sekali profesi di dunia film yang kalian bisa mulai dari sekarang. Ya, apa? Saya mau tanya adik-adik, adakah yang tidak bisa menulis? Ada? Saya yakin semuanya bisa menulis. Setuju? Bisa menulis. Bahkan dia bisa melukis. Betul kan? Bisa melukis. Jadi yang pertama sekali kalian lakukan, yang paling penting dari dunia film itu adalah cerita. Ya. Cerita dalam dunia film bisa disebut dengan bahasa sinopsis. Ya. Sinopsis ini bisa disebut juga cerita pendek. Tadi sudah ada yang menyebut bisa membuat film tentang adik-adik semua di sini dengan kawan-kawannya. Saya pengen tanya, kamu bisa menulis? Sudah pernah mencoba menulis? Oke, saya mau cerita sedikit. Ada seorang yang sangat pandai menulis dari sejak duduk di bangku SMA. Dia adalah orang Bali, ya. Namanya Putu Wijaya, ya. Dia menulis cerita pendek, lalu dikirimkan ke Bali Pos dan dibuat. Lalu Putu Wijaya pada waktu dia masih muda sekali, sekarang usianya sudah 81 tahun, lebih tua dari saya. Ya. Anda tahu, kalau belum tahu itu satu desa yang penduduknya banyak yang kolok di situ. Nah, film tadi itu sama film yang Melati tadi itu diperankan oleh siswa-siswi sekolah. Kalau saya tadi di Bengkale, jadi satu sekolah saya ajak main film. Mereka ya sama disabilitas juga. Jadi memang niat saya itu memotivasi dan mengajak murid-murid sekolah di sana berkreasi, percaya diri, dan membuktikan bahwa semua orang tuh bisa. Orang teman-teman yang difabilitas di sana, tunarungu, terus kemudian ada tuna yang lainnya, itu bisa juga ikut main film dan terlibat di dalam produksi film. Kenapa begitu? Karena mereka pertama semangat dan yang penting tidak merasa menyerah, tidak gampang menyerah, dan mau belajar. Itu aja, dipandang menyerah, mau belajar dan percaya diri. Nah, itu cerita Jejak Dedari adalah cerita satu anak di sekolah inklusi di Buleleng. Dia kolok, tapi dia bercita-cita ingin jadi penari Sangyang Dedari. Nah, karena dia kolok, dia mendapat olok-olok dari teman-temannya yang tidak kolok. Di situ dia membuktikan bahwa hambatan apapun bisa dilalui kalau kita tuh selalu pertama belajar tanpa menyerah dan tentu juga berdoa kepada yang Sang Widiwasa. Jadi akhirnya anak itu bisa menjadi penari yang sukses dan tanpa harus meninggalkan sekolahnya. Jadi ini temanya selain budaya tarian Sangyang Dedari juga tentang edukasi, bagaimana anak-anak sekolah inklusi itu juga bisa tampil, bisa sukses, bisa sama dengan orang-orang di luar sana yang normal. Jadi teman-teman di sini juga harus percaya diri bahwa kita semuanya bisa di sini. Jadi mau apa aja, tadi ada yang mau bikin film animasi, mungkin ada yang mau jadi penari. Jadi tetap jangan memikirkan hambatan, tapi percaya diri itu penting. Yang penting mau belajar, percaya diri, terus semangat, dan tentu yang terakhir kita berdoa ya sampai yang di atas gitu. Jadi
tadi kita udah berani. Yang penting berani aja dulu. Gitu. Nanti pasti akan ada bimbingan. Kayak kamu mau bikin animasi udah mulai tapi terhenti. Mungkin nanti diteruskan setahun 2 tahun ada waktunya. Tapi jangan nyerah, jangan pernah nyerah dan jangan pernah bilang nggak bisa ya. Pasti suatu saat akan jadi bikin animasi. Oke? Luar biasa sekali. Oke, perkenalkan nama saya Gabe Hotmalaja Nadia, udah kelas 10C. Ini teman-temannya ini Gabe usianya 16 tahun ya. Semoga terus Gabe cepat terus sehat terus dengan penuh semangat. Semoga Gabe cepat bisa dengan lancar kami. Tentu saja kami yang saya sampaikan inilah anak-anak sudah kunjungan kami di sini. Kita sudah berkumpul ada penghujung acara pada siang hari ini. Kami bisa ini ibunya sudah tanya aja. Ini ibunya suka ke pantai sama siapa? Apa? Oh, jadi ini ya ibu suka pantai ya? Iya. Berarti senang ya? Iya. Nah, gitu dong. Berarti kan aku sudah Gabe pantai sama jalan pantai Belawe itu. Setelah itu suka dah diajak sama mama tuh sama Gabe ke pantai itu. Semoga yang Gabe tinggalnya di mana ya? Di Canggu. Di Canggu. Oh, jadi ini ya mau tinggal di mana? Di Canggu itu. Semoga itu lebih ke pantai. Sana? Bersama aku? Iya. Iya. Ada apa, Made? Apa sih pantai? Oh iya, Melati sudah main ke pantai. Dia main filmnya di pantai. Belum Melasti? Biar biola? Iya, main biola. Ya. Terima kasih. Cara main biolanya bagus, walaupun nggak ada biolanya sama sekali, tapi caranya tepat sekali. Caranya tepat. Saya suka. Cara main biolanya tidak boleh meleset itu, dan untuk ibu juga adegannya bagus. Saya suka nonton film, walaupun filmnya pendek itu saya suka lihat adegan. Saya dari dulu ingin kali membuat animasi. Dulu saya pernah membuat animasi dari sebuah game namanya Gacha Club, untuk membuat animasi. Tapi karena itu membuang waktu dan juga menghabiskan mental, jadi saya nggak ikut untuk buat film dan nggak buat animasinya biar lebih sehat gitu. Karena membuat animasi itu harus duduk gitu, dia nggak banyak bergerak. Karena ada kehadiran film, saya berimajinasi, saya membuat film tentang kalian semua. Saya berterima kasih kalian datang ke sini. Terima kasih juga. Saya juga punya mimpi untuk membuat animasi, tapi ceritanya tentang anak-anak disabilitas. Main biola di pantai. Aku lebih suka bikin film di rumah. Oh, kalau temennya itu lebih senang itu main film di rumah. Mau cerita apa lagi? Yang film aku maksud itu film animasi.
Suka makan apa? Ayam goreng. Ayam goreng. Ayam gorengnya sudah mati belum? Mana ada ayam goreng itu disebut mati? Itu kan makanan. Jadi ayam gorengnya sudah mati? Oh benar sih udah. Udah ya. Siapa yang potong ayam gorengnya? Ada juga ibuku sendiri. Ibumu yang masak. Ibuku yang masak. Bilang dong terima kasih ibu. Terima kasih bu. Udah cukup? Udah. Bilang dong terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih. Ada subtitle di bawah ya. Kelihatan ya? Baca ya subtitle ya. Ya. Ayo, mau bilang apa? Aku mau minta nomor WA-mu. Boleh nggak? Nah, kamu menghadap sana sambil salaman. Kamu menghadap sana, menghadap sana. Menghadap sana. Boleh salaman? Boleh. Kamu cantik. Gimana? Jadi ide cerita itu tercetus karena waktu itu saya datang ke sekolah di SLB itu. Saya bilang saya harus buat film ini bagaimana menceritakan seorang melati yang suka dengan musik. Seperti Beethoven tadi si Karol cerita, dia tidak ada pendengaran tunarungu tapi dia bisa menciptakan dan bisa main musik seperti itu. Dan Melati main filmnya luar biasa. Saya cuma kakeknya. Ini biasa kita nggak siap kalau ada orang yang melihat kerja terus diolok-olok kerjanya. Mama pernah nggak kita namanya. Mama lebih penting kerjaan dan pengawasan tempat. Syukur ya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa kita bisa berjumpa di sini dalam rangka kegiatan bincang-bincang budaya sinema, budaya film. Perkenalkan saya Kak Gubri dari Kementerian Kebudayaan, tepatnya di Direktorat Film, Musik dan Seni. Itu datang ke sini dalam rangka bertemu dengan adik-adik semua untuk menyampaikan apa itu film. Ya, ada yang sudah pernah bikin film? Pernah? Ada yang pernah ya? Bikin film pernah ya? Ya tidak apa-apa, film salah satunya animasi. Pernah bikin ya? Ya banyak. Nanti ada kakak-kakak kita yang akan menyampaikan bagaimana bikin film, apa keseruannya bikin film dan sebagainya ya. Saya berterima kasih kepada pimpinan sekolah yang telah menerima tim bincang-bincang budaya sinema dari Kementerian Kebudayaan bersama Demi Film Indonesia hadir di sini untuk mengenalkan film kepada adik semua ya. Nanti juga kita akan nonton sebentar film-film yang bisa memberi inspirasi kepada adik-adik semua untuk mengenal film dan menonton film ya. Seperti itu Pak Kepala Sekolah, dan saya juga menyampaikan terima kasih kepada adik-adik semua yang telah hadir di sini ingin mendengarkan para narasumber kita yang sudah punya pengalaman membuat film ya. Nanti disimak, kalau ada yang mau bertanya langsung ajukan tangan dan bertanya ya. Kalau bertanya nanti dapat door prize dari Ibu Roro nanti ya. Ibu Roro dari direktur film juga teman saya ya. Seperti itu, waktu kita terbatas. Nanti juga akan hadir Direktur Film, Musik dan Seni. Luar biasa ya, hari ini kita bisa berjumpa Pak Direktur Film, Musik dan Seni.
sebagai tanda terima kasih kami kepada Sekolah SLB Negeri 1 Denpasar. Ini ada piagam dari Kementerian Kebudayaan sebagai tanda bahwa kami sudah kesini. Dan ini tidak berhenti di sini, kami ingin nanti ada kelanjutannya sehingga film ini bisa menjadi bagian dari potensi anak-anak di sini. Bisa menghasilkan karya film, bisa menonton film di bioskop dan sebagainya. Seperti itu. Ini Pak piagamnya. Ada dari jenjang SD sampai dengan SMA. Nah, tentunya dengan ada kegiatan ini akan sangat bermanfaat bagi anak-anak kami, terutama anak-anak yang suka membuat video yang sering di-upload di sosial media. Nah, dengan kegiatan ini tentunya video yang dihasilkan anak-anak akan dapat lebih bagus dari yang sebelumnya. Nah, oleh karena itu kami dari pihak sekolah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sekolah kami beruntung menjadi salah satu pilihan. Kan tidak semua sekolah di Indonesia mendapat kesempatan. Nah, pada kesempatan ini kami sangat bersyukur karena sekolah kami mendapat kesempatannya Bapak ya, terutama nanti untuk anak-anak kami. Bapak berharap anak-anak dengarkan dengan serius tapi santai ya. Dengarkan apa yang disampaikan bapak-bapaknya. Kalau ada yang mengganjal atau kalian belum pahami, tanyakan ya. Tanyakan. Nah, karena di sini akan ada bincang-bincang, diskusi. Ya anak-anak ya. Ya, tapi Bapak minta disiplin dalam artian kalau bapak-bapaknya berbicara kalian mendengarkan ya. Jangan ikut berbicara, tetapi. Kamu siapa? Putu. Putu ya. Ini sekolahnya apa namanya? Perkenalkan. Hai. Namanya siapa? Iya, duduk di situ, duduk situ. Gede. Duduk situ, gede. Duduk di sini. Duduk sini, gede. Nama kamu siapa? Nama sekolahmu apa? Jelasin. Hai. Saya belajar dari Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Denpasar. Suka main apa? Hobinya? Kamu jelaskan teman-temanmu. Hai. Siapa kalian? Kami adalah anak-anak SLB Negeri 1 Denpasar. Aktivitasnya apa aja? Aktivitasnya olahraga, ekstrakurikuler. Kalau pertandingan kemarin jagonya apa? Yang dapat juara? Kamu siapa? Ganda. Hah? Ganda. Boleh kenalan nggak Ganda? Kenalan dong. Gede. Kenalan. Kemarin dapat juara apa? Juara berapa? Suka nonton film nggak? Suka. Film apa? Horor ya? Judulnya apa? Judulnya apa? Sini dong, sini dong. Dekat. Judulnya apa? Duduk. Suka nonton film apa? Horor? Film perang ya? Judul film perangnya apa? Film Indonesia dong. Kita kan orang Indonesia nontonnya film Indonesia kan? Nonton film Indonesia apa? Judulnya apa? Boleh kartun. Apa lagi? Jumbo. Keren. Yang sudah nonton film Yundo siapa? Jumbo. Ketemu sama Don. Kenal sama Don? Kenal ya? Oke, dadah dulu, dadah. Terima kasih.